Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Adisya Gita Cantika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin mewawancarai seorang guru. Beliau mengajar di salah satu madrasah aliyah yang ada di Oku Timur. Beliau memegang mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, Bu. Saya ingin mewawancarai. Apa pengertian HAM menurut Ibu sebagai seorang guru? Pengertian HAM menurut saya yaitu konsep hukum yang normatif yang melekat pada diri manusia atau diri sendiri manusia. Itu HAM. Pertanyaan yang kedua, Bu. Apa contoh dari pelanggaran HAM yang ada di sekolah, Bu? Kalau di sekolah pelanggaran HAM itu ya mungkin banyak sekali, yang mungkin seperti pemukulan guru terhadap anak, atau mungkin menghukum anak secara berlebihan yang mengakibatkan anak itu sendiri mengalami sakit atau mengalami trauma terhadap dirinya, sehingga mungkin dia nggak mau berangkat sekolah dan sebagainya. Baik, Bu. Yang ketiga, bagaimana cara penanggulangannya, Bu? Kalau cara menanggulangi, mungkin guru juga harus tahu batas-batasnya, bagaimana memberikan pengertian terhadap murid apabila misalnya kita ngajar murid melanggar atau mungkin melanggar aturan-aturan di sekolah. Itu harus dengan cara yang baik. Yang penting jangan sampai membuat anak itu sakit atau trauma. Kalau misalnya anak tersebut tidak bisa diberi pengertian, ya kita langsung bawa ke guru BP. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Itulah tadi wawancara singkat saya dengan Ibu Trinisi selaku guru Bahasa Indonesia. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Dwi Setiarini dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mewawancarai tetangga saya yang bernama Intan sebagai pelajar. Dan saya akan bertanya tentang upaya apa saja yang harus dilakukan untuk penegakan HAM. Baik, menurut Anda, upaya apa saja yang dilakukan untuk penegakan HAM? Ya, sebuah negara hukum pasti punya dasar yang harus dipatuhi, begitu juga di Indonesia. Ada beberapa hukum yang harus dipatuhi, salah satunya adalah HAM. Di sini saya akan menjelaskan upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, membentuk kerjasama internasional yang berhubungan dengan HAM. Indonesia telah menyampaikan kecaman terhadap invasi Israel terhadap Palestina yang telah menewaskan banyak warga sipil. Yang kedua, membentuk lembaga terkait penegakan hak asasi manusia, contohnya Komnas HAM. Yang ketiga, membentuk undang-undang terkait penegakan HAM. Contohnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM. Yang keempat, membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM berfungsi untuk memutuskan perkara terkait pelanggaran HAM yang bersifat berat. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk diwawancarai tentang negara hukum dan HAM. Sekian video wawancara dari saya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Inta. Malam. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya Ardila Rizky Lukmana dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Maksud dan kedatangan saya ke sini ingin mewawancara Ibu seputar negara hukum dan HAM. Ya, Berkenankah Ibu untuk saya wawancarai? insya Allah berkenan apabila saya bisa menjawab ya Mbak ya.
Baik, terima kasih. Baik Ibu, wawancara kita mulai. Pertanyaan yang pertama Ibu, menurut Ibu apa yang dimaksud negara hukum? Menurut pendapat saya, negara hukum adalah negara yang segala tindakannya, segala peraturannya itu berdasarkan hukum yang ada di negara tersebut. Itu untuk negara hukum. Baik Ibu. Pertanyaan yang kedua Ibu, menurut Ibu apa yang dimaksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri kita, diri manusia itu sejak lahir, dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Itu, seperti itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut pendapat Ibu, bagaimana caranya menjaga hukum dan mempertahankan hak asasi manusia? Cara menjaga dan mempertahankan HAM dengan cara pertama, kita harus menghormati, menghargai, dan mengetahui batas-batas hak kita sendiri tanpa kita harus mengganggu dengan hak-hak dari orang lain. Seperti itu. Baik, pertanyaan yang terakhir Ibu, menurut pendapat Ibu, apa saja kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM? Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. Mungkin kalau menurut pendapat saya, yang pertama kita sebagai negara harus menghormati apa yang menjadi hak setiap masyarakat, setiap warga negaranya, tanpa harus membatasi atau mungkin melarang yang menjadi hak-hak sebagai warga negara tersebut. Terus yang kedua, melindungi warga negaranya. Terus yang ketiga, mungkin memenuhi negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima Ya, kasih sama-sama. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Iya, sama-sama Mbak Bila. Mohon maaf apabila dari jawaban-jawaban saya mungkin ada kurang lebihnya, karena memang itu hanyalah pendapat dari saya pribadi. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama.